Saya Gregoris Gaspar. Saya Lucia Tamadari Sihaan. Saya Ahmed Iqbal. Nah, untuk materi pertama itu kita menjelaskan pengertian dari integral parsial yang akan dijelaskan oleh Yesi. Apa itu integrasi parsial? Jadi integrasi parsial adalah teknik kalkulus yang menyelesaikan integral perkalian dua fungsi yang sulit dengan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih mudah diintegralkan dan membantu memecah soal kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana seperti menghitung lintasan roket ataupun pesawat gelap air. Nah, selanjutnya untuk rumus dari integral parsial akan dijelaskan oleh Lucia. Jadi integral parsial itu didasarkan pada rumus turunan dari perkalian dua fungsi. Misalnya fungsi x dan px diferensialkan dalam x. Integral parsial dirumuskan sebagai berikut. Integral u dv sama dengan uv kurang integral v du. Menggunakan rumus integral u dv dengan uv dikurang integral v du, di mana satu bagian u itu diturunkan dan bagian lain dari df itu diintegralkan. Nah, lanjut untuk penerapan integral parsial akan dijelaskan oleh Dava. Jadi penerapan integrasi parsial. Jadi yang utamanya adalah pertama kalkulus kelanjutan. Terus yang kedua itu fisika atau teknik, yaitu aerodinamika, listrik, dan mekanika. Dan yang terakhir adalah persamaan diferensial. Contoh soalnya integral x dikali pangkat x dx. Jadi yang dari punya ini adalah x dan pangkat x sama dx itu adalah dv. Jadi kalau untuk mencari du sama v nya kita punya dulu. Ini u sama dengan x. Jadi du per dx sama dengan 1, jadinya seperti ini, du sama dengan dx. Ini adalah yang du nya. Terus kalau cari v nya, jadi dv per dx sama dengan x. Jadi tinggal
tinggal dihapus saja ininya, sama dengan V sama dengan X. Jadi E dikali E pangkat X dikurang integral E pangkat X dan X sama dengan E dikali E pangkat X pangkat X dikurang X ditambah C. Ini hasilnya. Contoh soal keduanya itu ini. Jadi sebelum kita mencari itu kita harus cari dulu U sama DP-nya. Jadi U-nya itu yang ini.
Baik, selanjutnya saya akan mengajarkan salah satu contoh soal yang mirip dengan soal bio yang ada di angka 1. Jadi untuk penyelesaian integral parsial, pertama kita harus mengidentifikasi dulu U dan dv-nya sesuai rumusnya, yaitu integral dari U dv sama dengan UV dikurang dari integral V dU. Oke, pertama kita sesuaikan dulu ini sama ini dengan ini rumusnya, mana yang U mana yang dv. Oke, kalau kita lihat yang nempel dengan si dx itu adalah si dv, lalu yang sendiri ini itu adalah U. Kita masukkan dulu ke rumusnya. Pertama kita identifikasi dulu, lalu kita buat lagi apa yang dicari, kata yang dicari yaitu si V dan DU. Kita buat punya dulu. Pertama, kita tulis lagi ada 3x, lalu dv-nya kita cari DU-nya. Nah, untuk mencari DU kita perlu diturunkan, yaitu dengan notasi turunan DU per DX, yaitu turunan dari si U. Karena U nilainya 3x, maka kita turunkan juga si 3x ini. Ketika diturunkan hasilnya adalah 3. Nah, lalu untuk mencari DU, DX ini pindah saja dia. Jadi DU sama dengan 3dx, maka didapatkan si DU. Lalu yang kedua, untuk mencari si V dari yang kita ketahui dv. Nah, sini kita lihat ada dv dan dx. Berarti kalau kita pindahkan si dx yang ke bawah sini, kita dapati bahwa ini kita punya turunan dari si V, notasi turunan dari si V, dv per dx. Maka kita turunkan, maka 4x kurang 5 dipangkatkan dengan 6 itu adalah turunan dari si V. Berarti kalau kita mencari nilai dari si V, kita perlu anti turunan, yaitu integral. Berarti ini kita perlu integralkan, nanti dapat nilai si V. Nah, kalau kita sesuai dengan cara dari integral, kita ambil yang depan ini, lalu dikali ambil ini juga ditambah dengan 1. Ambil yang depan 1 per 4 dikali dengan 1 per 6 tambah 1 per 7. Lalu kalikanlah dengan yang di dalam kurung 4x kurang 5, lalu jangan lupa ini ditambah 1 per 7. Lalu dapatkan V adalah 1 per 28, 4x kurang 5 dipangkatkan dengan 7. Lalu kita ikuti lagi dengan rumusnya. Yang ini kita masukkan yang kita punya, ada si U, ada si dv, ada du, ada V. Pertama, U dan V, masukkan U-nya adalah X, masukkanlah V-nya 1 per 28 dikalikan dengan 4x kurang 5 dipangkat 7 dikurang dengan integral dari V, tulis lagi 1 per 28 4x kurang 5 pangkat 7, lalu du 3dx. Nah, sini yang merupakan perkalian ini skalar, kita bisa majukan saja dia ke depan integralnya. Jadi 3x 1 per 28 4x kurang 5 dipangkatkan dengan 7 dikurang dengan ini 3
3/28 4x kurang 5 integral 4x kurang 5 pangkat 7 dx. Nah, lalu kita punya integral terhadap x. Jadi yang ini kita integralkan, yang ini biarkan saja. Tulis ulang 3x 1/28 4x kurang 5 pangkat 7 dikurang dengan 3/28. Lalu kita integralkan ini sama seperti yang ini. Kita ambil yang angka ini dengan pangkatnya 1/4 dikalikan dengan 1 ini ditambah 1 jadi 8. Lalu tulis kurang ini pangkatnya ditambah 1. 4x kurang 5 dipangkatkan dengan 8. Dx nya biarkan saja karena sudah diintegralkan. Lalu tulis lagi 3x 1/28 4x kurang 5 pangkat 7 kurang 3/28. Oh, ini bisa kita kalikan saja. 3 kali 1 kali 1 3 28 kali 4 kali 8 28 32 896 dikalikan dengan ini 4x kurang 5 dipangkatkan 8 ditambah dengan c. Dari sini bisa tambah c. Sudah sih bisa. Oke, lanjut ke soal berikutnya. X sin x dx. Pertama, seperti yang tadi, identifikasilah U dan dv-nya. Yang menempel dengan dx adalah dv, yang sendiri ini adalah U. Masukkan yang kita sudah ketahui, U sama dengan x, dv adalah sin x dx. Lalu cari apa yang diminta soal, yaitu V dan DU. Untuk mencari DU sama seperti tadi, si U ini kita turunkan. Jadinya DU per dx. Lalu karena ini turunan, ini perlu diturunkan juga. Turunan dari x adalah 1. Untuk mencari DU, kita pindahkan saja si dx-nya menjadi DU sama dengan dx. Lalu untuk mencari V, ini dx kita turunkan di bawah dv. dv per dx sama dengan sin x. Nah, berarti sin x merupakan turunan dari x untuk turunan dari V. Lalu untuk mencari nilai V, pakailah nanti turunannya yaitu integral. Jadi ini kita integralkan. Nah, jadi integral dari sin x adalah cos min cos x. Kita masukkan apa yang sudah kita dapatkan dalam rumus. U kali V, U dikali dengan V, X dikali dengan min cos X. Kurangkan saja biar tidak sebagai kurang. Lalu dikurang dengan integral dari V du. Integral V du dx. Nah, ini min cos X itu sama dengan min cos X itu sama dengan min 1 dikali dengan cos X. Min 1 bisa kita pindahkan ke arah depan sini, jadinya dia plus. Tulis ulang, ini juga bisa pindahkan ke depan, dari jadinya min X dikali dengan cos X. Min
ditambah dengan integral dari cos x dx. Kita tulis ulang, x dikali dengan cos x ditambah dengan ini kita integralkan. Integral dari cos x sin x. X tidak perlu kita tulis, lalu tambahkan dengan sin. Baik, sekian. Sekian sudah presentasi dari kami. Untuk presentasi kami, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Kelompok selanjutnya. Ada yang ditanya nggak? Kelompok selanjutnya? Atau ada yang masih belum dimengerti? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih belum dimengerti? Ayo, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kayak ada yang masih belum mengerti? Ya, Nori. Jadi perkenalkan, nama saya Lagria Pertanian dari kelompok 3. Jadi saya mau nanya, kenapa hasil dari integral V itu nggak ada C-nya? Iya. Integral ini nggak ada C. Begini. Iya. Oke. Jadi kenapa integral dari V itu tidak mempunyai konstanta C? Jadi ini sebenarnya dari integral parsial aja. Kalau menyesuaikan rumusnya, kita misalkan nilai dari V ini V besar ditambah dengan C, ya. Ini misalkan saja hasil integral dari dV. Hasil integral dari dV ini kan masukkan V ini, ya gitu ya. Kenapa sini nggak ada C? Nah, misalkan ada C-nya. Oke, misalkan ada C-nya, kita masukkan ke rumus. U V-nya masukin, V besar tambah C dikurang dengan integral V tambah C du. Oke, ini kita kalikan dulu. U V C U dikurang, oke, ini sifat integral du ditambah dengan integral C du. Oke. Nah, jadi hasil dari ini kalau kita integralkan, nah karena ini integral nih, ya, ada ini integral dan D, berarti bisa diintegralkan. Nah, tapi ketika ini dia hanya C saja, sedangkan ini integral terhadap U, di sini nggak ada U, ya, depannya jadi nggak ada U, itu nggak bisa diapa-apain, ya dia jadinya hilang aja dia integralnya, menyisakan CU, ya. Terus ini minus kan, depannya kayak kita kurungkan, berarti jadinya UV ditambah CU kurang dengan integral PDU dikurang CU. Nah, CU habis.
Jadi kenapa nggak pakai C di integral parsial ya karena ini nggak perlu gitu, konstanta ini tuh nggak perlu, karena kalau kita pakai bawa si C nya ini ya habis juga dia di akhir-akhirnya, jadi misalkan ini. Oke. Mana Audrey sudah paham? Makasih Pak ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi?